지난 달콤한 그대의 입술과 눈동자. Halo semuanya. Ini merupakan hasil video proyek kami dengan mata kuliah keterampilan penerapan konsep dasar PAUD dengan dosen pengampu Susanto Murni. Perkenalkan, saya Mutiara Bermarpaud dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nolfriendly Simanjuntak. Saya Julia Novita Senaga. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Sipahutar. Ini adalah proses pengalihan dari satu tahap ke tahapan yang lain. Dalam konteks pendidikan, seperti transisi dari PAUD ke SD, transisi ini merujuk pada perubahan yang dialami oleh anak ketika mereka berpindah dari satu jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Proses ini mencakup penyesuaian lingkungan, metode pembelajaran, dan interaksi, serta mempersiapkan anak untuk tantangan baru yang akan mereka hadapi. Transisi yang baik akan membantu anak agar lebih nyaman dan siap untuk mengalami perubahan tersebut. Salah satu peran penting PAUD adalah mengembangkan kemampuan anak agar bersiap bersekolah di jenjang yang berikutnya, yaitu sekolah dasar. Sebagaimana dinyatakan oleh Permendikbud nomor 146 tahun 2014, hal ini diselenggarakan dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Persiapan bersekolah merupakan tujuan PAUD yang sangat penting karena membawa dampak yang panjang bagi keberhasilan akademik anak di masa depan. Transisi PAUD sampai SD merupakan hal yang belum sepenuhnya disadari oleh orang tua satuan PAUD maupun SD. Meskipun transisi PAUD sampai SD bukanlah hal yang baru, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak belum mendapatkan dukungan yang memadai untuk mengalami transisi PAUD sampai SD secara positif, padahal transisi merupakan bagian penting bagi anak usia dini. Di sini ada beberapa aspek utamanya, yaitu yang pertama kesiapan akademis anak. Kesiapan akademis anak yang perlu dipersiapkan ialah seperti mengenal huruf, angka, dan konsep dasar lainnya. Yang kedua, mengontrol diri anak ataupun kemampuan sosial dan emosional anak dalam seperti bersabar untuk menunggu gilirannya. Nah, di sini anak harus mematuhi aturan mengelola emosinya dalam ruang lingkup pembelajarannya. Yang ketiga ialah kemandirian. Seperti hal-hal dasar pada anak di rumah seperti memakaikan pakaian sendiri ataupun membawa barang pribadinya, menjaganya, mengerjakan tugas-tugas itu sendiri. Nah, yang keempat ialah peran guru dan orang tua. Peran orang tua dalam ruang lingkup rumah ialah seperti memberikan pengetahuan positif, menjaga kemampuan komunikasi terbuka antara seperti apa saja yang dipelajari di sekolah, apakah ada masalah di sekolah, bagaimana dengan tugas-tugas di sekolah, apakah ayahnya meninggalkan sekolahnya. Nah, peran guru itu memberikan kemampuan dasar atau konsep dasar seperti mengenal huruf, angka untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, yang kelima ialah kurikulum berkesinambungan. Kurikulum berkesinambungan ini seperti menyesuaikan pada pengembangan keterampilan anak seperti penggunaan pembelajaran yang serupa yang akan dilakukan di SD. Nah, yang keenam ialah ataupun yang terakhir ada adaptasi fisik dan lingkungan. Anak-anak perlu dipersiapkan pada lingkungan yang lebih besar karena di dalam TK tidak mungkin disamakan dengan lingkungan SD. Nah, di sini anak harus belajar lebih lama. Dan yang terakhir, ekspektasi yang lebih tinggi terkait disiplin dan rutinitas sehari-hari anak. Itulah aspek-aspek utama dalam PAUD. Ada beberapa poin penting yang bisa disertakan dalam materi transisi. Yang pertama, perbedaan lingkungan dan rutinitas. Perbedaan lingkungan dan rutinitas dibagi dua. Yang pertama ialah durasi belajar. Di SD waktu belajar lebih lama dibandingkan di PAUD. Anak perlu disiapkan untuk rutinitas yang lebih panjang dan terstruktur. Yang kedua, tanggung jawab. Di SD, anak akan lebih sering mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah. Ini berbeda dengan PAUD, di mana belajar lebih banyak berbasis bermain. Yang kedua adalah kesiapan sosial dan emosional. Kesiapan sosial dan emosional dibagi atas dua. Yang pertama adalah berinteraksi dengan teman baru. Anak akan bertemu dengan teman-teman baru dari latar belakang yang berbeda-beda.
Penting untuk mengajarkan keterampilan sosial seperti berbagi, bekerja sama, dan memahami perasaan orang lain. Yang ketiga, kesiapan akademis. Pertama, kemampuan dasar. Materi transisi harus mencakup penguatan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Di SD fokus pada keterampilan akademik lebih besar sehingga anak harus sudah memiliki fondasi yang kuat dari PAUD. Yang kedua, pemecahan masalah. Di SD anak akan lebih banyak menghadapi tantangan akademis. Mengajarkan cara berpikir logis dan pemecahan masalah bisa membantu mereka beradaptasi lebih baik. Yang keempat adalah kesiapan fisik. Kesiapan fisik ada terbagi atas dua. Yang pertama, kemampuan motorik halus. Anak perlu mengembangkan keterampilan motorik halus seperti menggunting, menulis dengan baik, menggunting, dan melipat kertas. Yang kedua adalah kesehatan. Mempersiapkan anak secara fisik agar siap dengan aktivitas yang lebih padat di SD, termasuk menjaga kebugaran dan kesehatan. Yang kelima, pengenalan lingkungan sekolah dasar. Ada beberapa pengenalan lingkungan sekolah dasar, yaitu berdasarkan tur sekolah. Tur sekolah mengajak anak berkunjung ke sekolah baru sebelum masa masih sekolah, bisa membantu mereka lebih familiar dengan lingkungan barunya. Yang kedua adalah pengalaman simulasi. Buatlah kegiatan simulasi belajar di SD seperti duduk di kelas, mendengarkan guru, dan mengikuti pelajaran sederhana. Ada beberapa peran orang tua dalam mendukung transisi. Yang pertama, komunikasi. Orang tua perlu berkomunikasi secara teratur dengan guru SD untuk memantau perkembangan anak. Yang kedua adalah dukungan emosional. Orang tua harus memastikan anak merasa didukung dan dimotivasi untuk menghadapi tantangan baru di sekolah dasar. Demikianlah hasil dari video proyek kami. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Even a secret.